Halo semuanya anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita tiba dalam tema ketiga, subtema yang pertama. Yang topik yang akan kita bahas mendalam adalah mengenai wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu adalah sebuah kegiatan tanya jawab. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada yang namanya narasumber. Narasumber itu adalah sumber informasi kita. Namanya narasumber. Oke, ketika kita ingin melakukan wawancara dengan narasumber, poin-poin yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah persiapan wawancara itu. Nah, apa-apa saja persiapan wawancara itu nanti akan kita jelaskan. Lalu, dalam wawancara sendiri ketika bertemu dengan narasumber harus memperhatikan sikap atau etika wawancara. Sikap kita bagaimana? Oke, ketika mengakhiri wawancara dengan narasumber juga harus bersikap yang benar. Bagaimana sikap yang benar dalam mengakhiri wawancara akan dijelaskan berikut ini. Oke, langsung saja kita ke penjelasan mengenai wawancara, cara melakukan wawancara, dan bahkan etika berwawancara. Silakan diperhatikan. Selamat datang di bagian penjelasan mengenai wawancara. Tema ketiga, subtema pertama, kita akan membahas mengenai wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab antara penanya dengan narasumber. Penanya di sini maksudnya adalah si pewawancara dengan narasumber. Itulah arti wawancara. Nah, narasumber itu adalah siapa? Narasumber itu adalah orang yang memberikan keterangan atau informasi. Atau singkatnya kita boleh sebut narasumber itu adalah sumber informasi. Atau orang yang bisa memberikan keterangan terhadap sesuatu hal. Itulah narasumber. Dalam wawancara juga harus terdapat tema wawancara. Tema wawancara di sini adalah pokok pikiran atau pokok perbincangan atau pembicaraan antara narasumber dan pewawancara. Nah, dalam tema wawancara ini harus berkaitan dengan apa yang ditanya oleh si pewawancara. Jadi, maksudnya di sini adalah guna tema tersebut adalah untuk membatasi pembicaraan antara si pewawancara dengan narasumber supaya pewawancara tidak bertanya pertanyaan yang lari atau yang keluar dari topik pembicaraan. Itu juga dilarang atau itu tidak baik di dalam berwawancara. Baiklah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nomor 4. Wawancara itu terdiri atas beberapa bagian penting. Nah, dalam wawancara itu harus ada narasumber. Tidak mungkin dalam wawancara tidak ada narasumbernya. Jadi kepada siapa kita harus bertanya kalau dalam wawancara tidak ada narasumber? Oke, ini poin penting. Wawancara ada bagian-bagian pentingnya. Yang pertama adalah harus ada narasumbernya. Narasumber ini tidak mesti harus orang yang terkenal, tidak mesti harus orang yang pintar dan sebagainya. Narasumber di sini maksudnya adalah hanya orang siapa saja yang bisa memberikan informasi atau siapa saja yang punya kemampuan atau keahlian untuk menyampaikan informasi yang akan kita miliki atau yang ingin kita ketahui. Contoh, kalau kita ingin mengetahui informasi tentang kesehatan, kita pasti mencari seorang dokter. Tidak mungkin kita mencari seorang pedagang. Oke, itulah maksudnya narasumber itu bisa siapa saja asalkan dia mengetahui dan tahu tentang informasi. Yang kedua, harus ada si pewawancaranya, orang yang bertanya kepada narasumbernya. Yang ketiga, di dalam wawancara itu bagian pentingnya adalah harus ada sapaan atau kalimat sapaan. Jadi dalam berwawancara kita tidak boleh kurang ajar, kita tidak boleh langsung tiba-tiba saja bertanya, tapi kita harus memulai dengan sapaan. Dan yang keempat, harus ada pembuka wawancaranya. Bagaimana kita memulai sebuah wawancara? Bisa ya kita memulai wawancara, nanti kita akan pelajari cara memulai wawancara. Dan poin yang kelima penting itu adalah harus ada temanya supaya membatasi kita tidak keluar dari topik pembicaraan dan menghemat waktu tentunya. Harus ada isi wawancara. Dalam
tanya jawab sesi pertanyaan dan jawaban dari narasumber itu termasuk isi wawancara. Yang terakhir, harus ada penutup wawancara. Setelah selesai, setelah kita dapat informasi, jangan tiba-tiba meninggalkan narasumber. Itu tidak baik. Ya, itu tidak beretika, namun kita harus punya cara untuk menutup wawancara. Baiklah, kita bahas satu persatu. Hal-hal yang dipersiapkan sebelum wawancara. Yang pertama, tentukan dulu temamu. Tema apa yang akan kita angkat di dalam wawancara tersebut? Tema apa? Pendidikan kah? Kesehatan kah? Atau siapa? Atau apakah? Dan kita bisa mengetahui siapakah yang akan menjadi narasumber kita, tergantung dari tema kita. Baru tentukan narasumbernya. Tentukan waktu. Buatlah pertanyaan terlebih dahulu sebelum kamu berangkat berjumpa atau sebelum kita menemui narasumber. Inilah persiapan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan agar wawancara kamu berjalan lancar. Ada 3 hal. Pertama, harus buat janji dulu dengan narasumber. Jangan tiba-tiba datang mengunjungi narasumber. Memang ada juga salah satu tipe wawancara langsung ke lapangan, langsung meminta izin dan langsung meminta waktu si narasumber. Ada, bisa seperti itu. Namun, supaya lebih berjalan dengan lancar, lebih baik kita membuat janji dengan narasumber supaya tidak terbuang waktu secara sia-sia. Lalu, menyiapkan daftar pertanyaan seperti yang tadi diketahui di sebelumnya. Siapkan dulu daftar pertanyaan di rumah. Jangan sampai ketemu dengan narasumber, bingung apa yang harus ditanyakan ke narasumber. Lalu, yang ketiga, berlatihlah cara untuk mengajukan pertanyaan dengan baik. Ya, cara bertanya yang baik itu harus kita ketahui. Bagaimana cara si pewawancara bertanya dengan baik, sehingga bisa ditanggapi dan dijawab dengan baik oleh si narasumber. Selanjutnya, hal yang diperhatikan saat melakukan wawancara. Ini sudah ketika kita melakukan wawancara itu. Wawancara sudah dimulai, sudah ketemu dengan narasumber. Pertama, kita harus mulai dengan memperkenalkan diri ya. Halo Pak, saya namanya si Andi. Saya dari sekolah metodis. Saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Seperti itu. Apakah Bapak punya waktu? Seperti itu ya. Menyampaikan tujuan wawancara kepada narasumber, kita boleh sampaikan, Pak, tujuan saya ingin mengetahui tentang ini, gini, Pak. Nah, bolehkah Bapak memberikan informasi seperti itu? Kita meminta izin dulu, ya, dan dengan cara menyampaikan tujuan dari wawancara kita, supaya narasumber mengerti apa tujuan kita mewawancarainya. Memulai dengan pertanyaan umum. Boleh memulai dengan pertanyaan umum. Contoh-contoh pertanyaan umum ya, bagaimana, kapan Bapak memulai usaha? Misalnya kalau kita bertanya pada pedagang ya, kapan Bapak mulai usaha ini? Seperti itu ya. Atau bagaimana cara Bapak menjalankan usaha ini? Atau bagaimana tanggapan Bapak kalau misalnya ada seseorang yang berjalan tidak di dalam jalur pejalan kaki, misalnya kita bertanya pada polisi ini ya, dan sebagainya. Oke, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum saja dulu, jangan terlalu pertanyaan yang pribadi. Baru, tidak menyela pembicaraan narasumber. Narasumber lagi menjelaskan, jangan tiba-tiba kita sela dan kita potong. Ya, tiba-tiba kita masukkan pertanyaan lain lagi, belum selesai narasumber berbicara, kita langsung memotong pembicaranya, itu tidak sopan. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Ya, jangan membuat pertanyaan terlampau berbelit-belit sehingga narasumber bingung bagaimana harus menjawabnya. Ya, buat pertanyaan yang sederhana, simple, dan mudah dimengerti secara logis oleh si narasumber sehingga dijawab dengan baik oleh narasumber. Baru yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah mencatat atau merekam jawaban dan informasi penting dari narasumber. Kita rekam jawaban kita. Jawaban narasumber kita rekam maksudnya. Menjadi catatan penting bagi kita untuk kita susun dalam bentuk laporan. Seperti itu ya. Boleh kita rekam, boleh kita catat. Baiklah, yang ke-8, hal yang perlu diperhatikan jika sudah selesai wawancara. Ini untuk menutup dan mengakhiri wawancara bagaimana ya?
Seperti ini, kita boleh mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan informasi yang diberikan. Saya mohon pamit, seperti itu. Ucapkan mohon pamit atau mohon diri, atau menyampaikan maaf jika ada kesalahan selama wawancara. Contohnya, mohon maaf Pak jika selama wawancara ini ada kesalahan kata, mohon Bapak maafkan, seperti itu. Oke? Nah, itulah tentang bagaimana persiapan memulai wawancara dan bagaimana etika saat berwawancara dan bagaimana pula kita untuk mengakhiri sebuah wawancara yang baik. Nah, inilah mengenai wawancara. Semoga kamu mengerti tentang wawancara, cara melakukan wawancara, persiapan wawancara, dan mengakhiri wawancara itu.